Kita akan membahas bersama-sama tentang Kristen progresif atau konservatif. Kita akan melihat bersama-sama. Namun di saat ini kita akan mengawali dengan doa kepada Bapak Pendeta. Silakan dibuka dengan doa. Oke. Langsung dilembar. Ya. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang ada di studio maupun pemirsa di rumah, kita akan mengawali pemberitaan firman Tuhan saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami puji sembah, yang sangat mengasihi kami. Engkau pencipta alam semesta. Engkau yang memiliki rencana yang besar melalui kami, umat-Mu, gereja-Mu. Kami bersyukur berterima kasih atas kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan. Pada kesempatan ini kembali kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengizinkan kami semua, teristimewa aku hamba-Mu, untuk benar-benar murni menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam penyelamatan umat manusia dan rencana Tuhan bagi gereja sebagai agen percepatan untuk Engkau datang kembali kedua sebagai Raja. Aku mohon ampun segala pelanggaran dosa, kelemahan, kekurangan. Bukan saja etika moral, tetapi pemanfaatan waktu untuk meresponi tanggung jawab yang Engkau berikan kepadaku. Dan aku pun bermohon ampuni salah dosa kami semua pemirsa di rumah atau siapapun juga kami, supaya kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi diizinkan Tuhan memahami rahasia-rahasia Tuhan yang merupakan kekuatan bagi kami. Karena kami tahu kebenaran-Mu sukar dipahami dengan nalar, dan Engkau hanya membukakannya kepada mereka yang merendah, yang haus dan berkenan, yang mau setia dalam segala perkara kecil yang telah Tuhan bukakan. Terima kasih, tahirkan, sucikan kami dengan darah anak domba Allah, supaya semua kami diberkati lewat acara saat ini. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan acara pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan diberkati yang mendengarkan siaran langsung ini. Bahkan ketika siaran ini diulang, Tuhan akan menggunakannya sebagai sarana untuk memberkati setiap pemirsa, bahkan memberkati kami dan gereja mendapatkan arah yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Pemirsa di rumah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa saat ini. Tema yang diberikan saat ini bukan sekedar tema yang mengikuti tren topik yang sedang menjadi pembahasan saat ini, yaitu tentang Kristen itu apakah dia progresif atau konservatif. Ini penting. Ini penting karena apa, saudara kasih dalam Tuhan? Jangan sampai dengan tema-tema ini menyebabkan tujuan Tuhan itu tidak terlaksana. Justru pengetahuan-pengetahuan terhadap pandangan gereja apakah progresif atau konservatif bisa menyebabkan tujuan Kristus Yesus mati di kayu salib untuk mempersatukan gereja. Dan gereja sebagai wadah atau agen pemberita kesatuan justru tidak akan mencapai tujuan. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, ini perlu kita bahas. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan membaca dulu pembacaan Alkitab. Ada beberapa pembacaan, tetapi saya akan mulai dari Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Judulnya di sana, Nyanyian Kemenangan. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya yang saya ingin tekankan di sini adalah kita orang percaya, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, apapun juga panggilan kita. Apakah kita sebagai penatua, apakah kita sebagai diaken, apakah kita panggilan sebagai gembala, sebagai kerasulan, kenabian. Semua kita yang dipanggil Tuhan, kita memiliki tugas, kemampuan yang Tuhan berikan untuk mencapai tujuan yang Tuhan maksud. Jangan sampai seperti cerita begini, saudara kasih dalam Tuhan. Saya awali dulu dengan analogi. Seperti ada beberapa orang yang tujuannya menangkap babi hutan. Ketika mereka ke hutan, mereka biasanya sebelum sampai kepada objek yang akan ditangkap, mereka biasa mempelajari jejak-jejak. Ketika mereka berjumpa dengan jejak, terjadilah dialog kepada mereka. Yang satu berkata, menurut kamu, kira-kira babi hutan ini beratnya berapa kilo? Yang satu berkata, saya ini belajar fisika. Kalau menurut saya dia tidak kurang dari 100 kilo karena jejaknya sangat dalam. Yang satu bilang, saya ini pengalaman. Kalau menurut saya dia hanya sekitar 60 kilo. Akhirnya mereka berdebat dengan pengetahuan, dengan background cara pandang mereka. Ilmu ini bagus, tetapi tanpa mereka sadari tujuan mereka lupakan, menangkap babi hutan. Mereka dalam perdebatan ini akhirnya tidak mencapai tujuan. Saya takut gereja terjebak pada hal-hal yang bersifat pengetahuan, pada hal-hal yang bersifat pengalaman dan warna pemakaian, termasuk karunia-karunia. Karena itu Rasul Paulus sebagai ahli bangunan yang memahami dasar dan tujuan, dia menasehatkan gereja supaya jangan berpecah karena perbedaan pengetahuan dan perbedaan karunia. Karena tujuan Tuhan seperti kakak beradik dalam satu rumah tangga. Kau ini seorang dokter, anak yang satu ini seorang teknis. Jangan cara pandang kita tentang kehidupan itu kita paksakan kepada yang lain. Akhirnya yang sakit hati adalah Tuhan. Atau dalam hal ini orang tua. Karena orang tua tujuannya menyekolahkan kita, tujuannya supaya kita terikat dalam kasih persaudaraan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan saat ini saya ingin mengalihkan kita dari segala pengalaman karunia roh, dari segala pengalaman pelayanan. Ingat tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan ada dua kalau saya garis besarkan. Adalah pertama kepada oknum atau setiap manusia. Supaya setiap manusia itu menerima dia atau mengalami yang namanya keselamatan. Kemudian tujuan Tuhan yang kedua, kalau saya pakai bahasa Petrus di dalam Matius pasal 16. Tujuan Tuhan yang pertama merubah dia yang tadinya bernama Simon menjadi Petroes atau menjadi batu. Dan Petrus menjelaskan Tuhan yang merubah seseorang dari Simon atau bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mudah terbakar seperti rumput menjadi batu. Sehingga namanya dari Simon berganti menjadi Petroes. Tujuan Tuhan membuat Simon ini menjadi Petroes supaya dia bisa diletakkan di atas Petra atau batu karang yang teguh. Karena tujuan Tuhan bukan saja menyelamatkan atau membuat seseorang jadi Petroes. Tetapi tujuan akhir dia membentuk jemaat, membentuk gereja yang ada dalam fondasi Kristus Yesus yang tidak bisa dirubah-rubah. Yang lain silakan membangun di atasnya. Ini yang disebut jemaat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan ini harus tercapai. Di dalam pembacaan kita di sini, kalau saudara yang sering belajar wahyu dan Tuhan izinkan memahami ini, sebenarnya ini suatu peristiwa yang belum terjadi. Ini nubuatan. Karena kita tahu kelebihan kitab suci orang percaya itu adalah pada nubuatan-nubuatan. Nubuatan itu artinya perkataan-perkataan apa yang akan terjadi. Dan ribuan nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab itu sudah digenapi. Termasuk kedatangan Yesus. Yesus akan lahir lewat seorang perawan. Yesus akan lahir di Bethlehem. Yesus akan mati. Hari ketiga dia bangkit. Semua peristiwa yang terjadi di dunia ini, Alkitab itu sudah menceritakannya lewat para nabi, orang yang menerima pewahyuan. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, apabila kita akan berbicara tentang kehidupan ke depan, itu pasti terjadi. Yesus berkata dia mati akan bangkit naik ke surga. Dan dia akan datang kembali.
Kalau semua ini sampai dia naik ke surga, sampai pencurahan roh sudah terjadi, pasti kedatangannya akan kembali ke dunia akan terjadi. Nah, cerita tentang Wahyu pasal 12 ini adalah cerita tentang kedatangannya. Kedatangan Tuhan kedua kali menyongsong gerejanya, diperlihatkan di sini gereja itu akan ada dua kelompok. Saya tidak katakan tidak selamat, tetapi ada kelompok yang disebut kelompok pemenang. Kalau di dalam penuaian ada gandum yang dituai duluan kalau matang duluan. Ada yang harus menunggu waktu tertentu. Gereja yang matang, gereja yang jadi pemenang. Yang saya pelajari adalah Kristen sejati. Kristen yang tidak memporak-porandakan dan memecah tubuh Kristus. Kristen yang mengerti visi Tuhan. Mereka dijemput Tuhan atau di rapture lebih dahulu. Nah, pelayanan kita model apapun juga harus memberikan solusi. Bukan cuma solusi ekonomi. Bukan cuma solusi masalah kehidupan. Tetapi Kristen sejati lewat pelayanan hamba Tuhan yang murni. Tidak ada kepentingan macam-macam. Harus melahirkan jemaat yang bukan jadi penonton. Bukan cuma jadi pengagum hamba Tuhannya. Tetapi jemaat yang benar-benar berkriteria untuk dia menyanyikan nyanyian kemenangan ini. Dikatakan di sana, dalam perjumpaan dengan Tuhan, mereka memuji Tuhan. Yang saya mau tekankan di sini, mereka diperlengkapi oleh para pelayan dan pujian mereka memuliakan Tuhan, dan dikatakan di situ, mereka ini orang-orang yang menang dan mereka mengalahkan si jahat itu hanya dua, oleh darah Yesus dan oleh kesaksian mereka. Pelayanan kita apakah menyebabkan orang-orang yang tangguh, yang tetap percaya dengan kuasa darah, dan apakah menyebabkan orang-orang Kristen yang benar-benar memiliki kesaksian? Kekristenan bukan pengetahuan. Kekristenan bukan teori. Sehebat-hebatnya ilmu kita. Walaupun Alkitab berkata engkau pun dipakai Tuhan bisa memindahkan gunung. Tapi engkau tidak bisa mencapai objek pelayanan yaitu jemaat. Memiliki iman yang tangguh yang tidak mudah diombang-ambingkan. Memiliki kesaksian. Kesaksian itu begini saudara. Salah satu saudara. Alkitab berkata semua orang yang dibahas oleh darah Yesus. Ada hal yang terjadi dalam rohnya. Hayatnya itu berubah. Tadinya dia tidak bisa berfellowship dengan intim dengan Allah. Tetapi ketika dia menerima Yesus. Teologia. Orang berbicara ilmu-ilmu yang luar biasa. Kalau itu tidak menyebabkan hubungan yang telah terputus antara Kristus dan tidak terjadi sesuatu. Tidak terjadi Yohanes 4 ayat 23-24. Orang-orang yang menjadi penyembah yang benar. Yang bukan cuma dengan mulut, tetapi roh mereka bisa merasakan Tuhan. Ini para kasih dalam Tuhan, Kristen yang punya kesaksian itu demikian. Kristen yang punya kesaksian itu saudara, satu dari nabi yang lain. Kalau saya berkata juga dari versi Yohanes, tentang testimoni orang yang menerima Yesus, dia harus punya kemampuan membenci dosa. Siapapun juga Anda, dengan teologi atau ilmu-ilmu atau doktrin-doktrin. Kalau Anda berkata menerima Yesus, Anda telah menerima bibit baru. Nature lama Anda berubah. Karena nature ini saudara kasih dalam Tuhan, atau Yesus katakan hayat Allah ini. Kalau dia tidak Tuhan berikan kepada kita, kekristenan hanya bersifat luaran, nature kita akan tetap nature yang ingin dosa. Jadi saudara Islam, saya kasih tahu dulu tentang nature. Beberapa waktu yang lalu saya ceritakan tentang hayat itik. Kenapa itik senang air? Karena dia punya hayat itik. Saya mau bertanya tentang binatang buas misalnya singa. Kenapa singa itu disebut binatang buas? Karena dia suka menerkam musuh-musuhnya. Kira-kira begitu. Saya tanya, kalau singa yang baru berusia 1 hari sudah pernah menerkam binatang lain tidak? Tentu tidak. Tapi apakah dia disebut binatang buas? Jadi dia disebut binatang buas bukan karena dia telah menerkam. Tetapi hayat bawaannya, nature-nya dia. Menerima Yesus dengan benar adalah merubah nature. Merubah kemampuan di dalam. Kalau masih ada dosa bekerja, itu terjadi di dalam indwelling sin. Dosa dalam daging. Dan Tuhan punya cara untuk melepaskan itu. Termasuk merubah paradigma. Tapi kita berbicara suatu kekuatan Tuhan yang merubah. Makanya Yohanes berkata, orang yang telah berjumpa dengan Tuhan bukan teori. Aku telah merabanya. Aku menikmatinya. Bahwa orang yang telah berjumpa dengan Tuhan, dia sukar untuk hidup di dalam dosa.
1 Yohanes 3 ayat 9. Dia punya keinginan yang baru karena nature-nya telah berubah. Yang tadinya dia macan, sekarang dia menjadi kucing. Jadi berubah saudara kasih dalam Tuhan, walaupun bajanya mirip seperti macan. Ini saudara yang Tuhan buat. Jadi kekristenan punya tanda. Kristen pemenang tadi adalah Kristen yang karena penerimannya akan Tuhan mengalami perubahan. Apa artinya kita punya kemampuan berbicara Alkitab, menguasai Ibrani, Yunani? Saudara kasih dalam Tuhan, itu semua cuma rahmat Tuhan. Orang-orang Israel sangat fasih tentang Ibrani. Orang-orang Yunani sangat menguasai bahasa Yunani. Tetapi kenapa mereka tidak bisa menemukan kebenaran yang merubah mereka? Karena disembunyikan. Jadi apabila kita punya kemampuan berbicara beribu bahasa, kita punya kemampuan menggali. Tetapi kalau kita tidak menggali itu dengan kerendahan hati, dengan motif yang benar, hanya cari pamer. Wah, ini berbahaya saudara. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Anda tidak akan menemukan esensi pengajaran Kristen yang akan mengubah jemaat atau orang yang kita layani. Di dalam Wahyu tadi diceritakan orang-orang yang menjadi pemenang karena hasil pelayanan yang menyebabkan mereka itu mampu mengalahkan si jahat dengan darah Yesus dan oleh kesaksian. Banyak kesaksian. Di dalam Alkitab pun ada berbicara begini saudara. Ada orang lain bekerja luar biasa dari pagi sampai malam. Susahnya setengah mati. Ada yang berhemat tetap susah. Tetapi orang yang telah menemukan kerajaan Allah, dia akan dipelihara oleh Tuhan secara supralami. Saya ngalamin walaupun baru 37 tahun saya melayani Tuhan. Bahkan saya tahu panggilan saya bukan sebagai gembala. Saya melayani di dalam dan di luar negeri. 99% saya hampir tidak mengambil persembahan. Tapi saya tidak pernah mengajarkan persembahan tidak perlu, perpuluhan tidak perlu. Saya tidak boleh menggunakan pengalaman saya. Saya hanya ingin menguji Tuhan. Karena yang Tuhan katakan, kalau saya hamba Allah yang sejati dan mengerjakan proyek-proyek surga, surga akan mendanai. Saya melayani, saya menebar-nebar tidak habis. Semua kekristenan itu bukan cuma mendanai transportasi. Di dalam Efes pasal 4 ayat 28 diceritakan, kekristenan juga itu harus mampu menolong. Kalau kita berjumpa dengan pencuri, pencuri harus kita rubah dia menjadi tidak mencuri, bahkan menjadi entrepreneur yang bisa menolong pencuri yang lain. Sangat dibutuhkan persembahan untuk gereja mampu melakukan itu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, walaupun saya tidak melakukan itu, bukan berarti saya mengajarkan tidak perlu. Ini harus paham kita saudara. Jadi progres itu saudara tidak harus merubah konservatif. Ada sesuatu yang harus dipertahankan. Itu tidak boleh diletakkan lagi. Kalau ada orang yang mengharapkan kemajuan, lebih maju pandangannya, lebih semangat di dalam Tuhan. Mungkin selama ini dia berdoanya biasa-biasa, sekarang dia lebih maju, bagus. Tetapi jangan pernah merubahkah fondasi dasar yang sudah diletakkan. Anda mulai ragu tentang Allah Tritunggal. Anda mulai ragu tentang keselamatan dalam Yesus. Anda tidak disebut Kristen. Anda mungkin disebut orang progresif. Tetapi tidak bisa mengklaim Kristen progresif. Karena dalam kekristenan itu ada hal yang harus dipelihara. Yang bersifat konservatif. Tentang keselamatan dalam Yesus. Tidak bisa diubah-ubah. Kalau hal-hal lain yang tadinya Anda cuma mengerti hidup hanya untuk diri sendiri. Ternyata sekarang Anda dapat pemahaman. Kekristenan bukan cuma hidup untuk diri sendiri. Tapi harus menolong juga orang lain. Itu kemajuan. Tapi tidak bisa mengganggu hal-hal yang bersifat fondasi. Di dalam 1 Korintus pasal 13 Paulus berkata, aku sebagai ahli bangunan sudah meletakkan dasar. Dan yang lain silakan membangun. Tetapi jangan pernah merubah. Silakan Anda membangun dengan emas, perak, atau kayu. Jangan pernah merubah. Kalau Anda merubah, hasil pekerjaanmu akan diuji dengan api. Bahkan sanksi Tuhan bisa berikan kepadamu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita kembali lagi dalam Wahyu tadi. Jadi dalam Wahyu tadi, saudara kasih dalam Tuhan, saudara perhatikan. Tujuan segala pelayanan adalah merubah setiap manusia untuk mampu bertahan dengan rupa-rupa pengajaran. Dan bukan bertahan karena mampu meyakinkan penentang dengan dalil-dalil. Bukan. Tetapi bagaimana dia memiliki testimoni, memiliki kesaksian. Dia menjamah Allah. Ketika dia memanggil Allah pencipta alam semesta, dia merasakan hadirat yang menjamah dia. Ketika dia mengerjakan proyek surga tanpa membuat berbagai macam proposal, dia lihat kekuatan surga mendanai dia. Dan saya melihat ini, saya membuktikan ini, saudara kasih dalam Tuhan. Begitu saudara dalam Tuhan, itu tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan yang terakhir adalah terbentuknya jemaat. Gereja yang kudus, gereja yang am. Itu tujuan Tuhan saudara.
Kalau kita cuma menjadi komunitas Kristen individu, kelompok keluarga, kelompok Apolos Kefas, kita pun belum mencapai tujuan akhir Tuhan. Karena itu Tuhan belum datang. Oke, kembali di sini saudara keselam Tuhan. Jadi pelayanan membentuk orang yang kuat, mengalahkan iblis lewat kesaksian. Bukan karena kefanatisan denominasinya saja. Dia harus memiliki kesaksian. Bagaimana Tuhan merubah nature macannya dia, sekarang memiliki nature ilahi. Dia merasakan sendiri. Kedua, saudara kasih dalam Tuhan, yang kita lihat di sini. Ada Kristen lain yang tidak jadi pemenang. Makanya ketika mereka bertemu di udara, mereka berkata, celaka yang di bumi. Karena kalau kita perhatikan yang di bumi itu dalam Wahyu pasal 12, di dalam ayat terakhir saja, ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Perempuan itu ya gereja Tuhan lah, yang sempurna, yang di rapture, tetapi yang tidak sempurna tertinggal. Bukan tidak selamat, tapi dia harus masuk aniaya antikris. Terus dulu saudara. Marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah. Perhatikan, menuruti hukum Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus. Mengerti tentang Yesus, tetapi tidak tergolong sebagai pemenang. Kalau berbicara buah, tidak tergolong buah yang matang duluan. Jadi kekristenan itu saudara kasih dalam Tuhan, pelayan, apakah gembala, penatua, rasul, nabi, pelayanannya harus mampu menyebabkan gereja atau jemaat yang kita layani tangguh, kuat, terlepas dari ekonomi, mengandalkan Tuhan saudara. Terlepas dari ekonomi yang membuat dia menderita. Karena Kristus itulah jawaban saudara keselam Tuhan. Jangan pelayanan kita megah. Oh, orang yang kita layani banyak. Perhatikan saudara, itu pun bisa salah. Di dalam Wahyu dikatakan jemaat Tiatira, jemaatnya banyak. Tapi itu bukan ukuran keberhasilan. Jemaat banyak, tetapi hasil persinahan. Persinahan artinya, karena saya kaya, saya bisa paksa karyawan saya jadi Kristen. Begitu tidak boleh demikian saudara. Kekristenan adalah seseorang yang berubah dari Simon menjadi Petrus. Memiliki kesaksian. Ini saudara yang harus kita bahas. Oke, 3 menit. Kristus Yesus itu sebelum datang sebagai raja, ada sesuatu yang dia nantikan. Atau di dalam kisah 3 dikatakan begini, Kristus Yesus itu masih akan tinggal di dunia sampai pemulihan segala sesuatu. Ini menggambarkan gereja ortodoks perlu mengalami progresif. Jadi apakah progresif itu perlu? Perlu. Tetapi tidak bisa out of control. Tidak boleh lepas kontrol. Ada fondasi yang sudah diletakkan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak yang benar, yang salah. Kita menjadi SMP, kita progresif dari SD. Semua ini suatu tingkatan pertumbuhan. Makanya gereja tidak bisa menghakimi. Nah inilah persoalannya. Jemaat sekarang menjadi bingung. Gereja itu seperti keluarga yang broken home. Suami istri konflik. Akhirnya semua mempunyai pandangan dan memuji-muji pandangan dia dan menyalahkan pandangan istri atau suami. Akhirnya yang pusing anak-anak. Yang pusing sekarang jemaat. Yang pusing sekarang gereja. Mana yang benar? Progresif atau konservatif? Padahal dua-dua dibutuhkan. Yesus harus tinggal di surga karena ada progresif yang harus terjadi. Tetapi tidak boleh out of control. Tidak bisa lepas dari fondasi Kristus Yesus. Tidak bisa meragukan lagi tentang keselamatan. Ini harus kita pahami. Makanya kita buktikan saja dengan adanya hasil. Yang tadinya Kristen KTP, yang sekarang dia mulai Kristen mengalami perubahan-perubahan. Itu diharapkan saudara. Kenapa Tuhan belum datang? Karena masih banyak hal yang harus dibukakan. Itu yang terjadi dalam sejarah gereja. Abad 16 juga ada pembaruan. Ada abad 17, abad 18, abad 19. Allah berprogres. Kalau Tuhan bukakan sesuatu Anda misalnya tentang karunia-karunia roh di abad 19. Bukan berarti Anda merubah pengajaran yang diajarkan Martin Luther, keselamatan karena iman. Karena saya di tahun 80-an, ketika saya mengenal pekerjaan roh, seringkali orang pekerjaan roh itu mengatakan, orang yang tidak masuk dalam karunia-karunia, dia kehilangan keselamatan. Karena dia menggunakan ayat Markus pasal 16, tanda orang percaya itu, saudara keselam Tuhan. Ini salah. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Yang menyebabkan kita jadi orang percaya untuk selamat adalah iman yang diperjuangkan oleh Martin Luther. Silakan ada perkembangan. Kadang-kadang kaum progresif itu, konservatif itu memang kadang-kadang tidak setuju dengan progresif. Kalau kebablasan. Contoh, waktu Yesus ada di muka bumi. Yesus itu progresif atau konservatif? Progresif. Konservatif itu ahli Taurat. Dia tahu kuduskan hari Sabat, tidak boleh melakukan apa-apa. Ini contoh. Yesus bekerja. Kaum
Konservatif menentang, mengajar Katolik sesat. Mereka tidak paham Yesus itu progres. Progresnya bukan tidak menghargai Taurat. Tetapi esensi daripada menguduskan hari Sabat adalah menghormati Allah. Karena hukum Taurat itu bukan 10 hukum. Di awal 10 hukum itu dikatakan, aku Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari Mesir. Ini artinya memberitahukan engkau mengenal aku yang dahsyat. Dan engkau umatku yang istimewa. Yang kelakuan dan kehidupanmu harus berbeda dengan yang lain. Itu esensinya. Yesus melakukan progresif pembaharuan esensi. Tetapi orang-orang yang konservatif kembali pada aturan-aturan yang demikian. Ini kayaknya begini saudara. Ketika Anda berdialog dengan anak SD bilang begini, harus pakai sepatu hitam, celana merah. Sedangkan seorang mahasiswa, dia katakan, bukan itu. Yang penting tujuan kita menguasai ilmu dan belajar. Ini kira-kira gambaran secara garis besar. Kalau pertanyaan terakhir, apakah progresif atau konservatif? Ada tempatnya. Segala sesuatu yang sudah dibukakan dan sudah jadi fondasi dasar, itu harus konservatif, harus dijaga. Seperti keselamatan dalam Yesus. Tetapi pembaharuan tentang kasih, tentang menghidupkan yang lain, itu hal yang Tuhan tuntut. Semakin mempersatukan gereja, itu progresif. Karena sekarang di mana-mana gereja berpecah. Mudah-mudahan saudara kasih dalam Tuhan dengan kabar singkat ini akan kita perdalam dalam diskusi-diskusi sebentar supaya benar-benar TVRI sebagai pemersatu bangsa. Berita Injil pun harus menjadi pemersatu gereja. Tidak boleh kalah dengan TVRI saudara kasih dalam Tuhan. Akan kita dapatkan dalam pertemuan atau dalam pembicaraan-pembicaraan sebentar. Tuhan Yesus memberkati. Dan di saat ini kita akan berdiskusi bersama-sama tentang bagaimana tentang Kristen progresif atau konservatif. Bapak Pendeta, di sini ada suatu pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Tentang bagaimana pandangan daripada Bapak Pendeta tentang mendefinisikan Kristen progresif dan apa prinsip-prinsip utama yang mereka dukung sehingga kata progresif itu ada. Bagaimana Bapak Pendeta? Jadi kalau progresif itu sendiri secara kamus atau arti yang sebenarnya itu sesuatu yang ingin berkembang. Yang berkembang lah. Dia bertentangan dengan konservatif. Karena konservatif itu punya pengertian melindungi apa yang telah ada. Kalau di dalam hutan itu namanya hutan konservatif. Karena dia adalah cagar alam gitu toh. Kalau hutan produksi dia bisa merubah, bisa menanam sesuatu gitu ya. Jadi kalau sebenarnya progresif itu bisa digambarkan dengan hutan produksi. Konservatif itu dengan hutan yang harus dilindungi karena cagar alam. Jadi begini, orang progresif itu sebenarnya dia ingin berubah. Dia penuh sekali dengan pertanyaan. Contoh sederhana begini bro, dan saya pun pernah mengalami itu. Ketika saya dijamah oleh Tuhan pada tahun 86 di Jakarta, saya itu punya banyak pertanyaan. Karena perubahan yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah pertama, ketika saya berdoa kepada Dia di tahun 86 bulan Mei itu, saya mengalami sesuatu yang berbeda. Kalau dulu saya sekedar berdoa. Tetapi waktu saya berdoa dulu, saya lucu ya, ketika saya memanggil Yesus, saya merasakan ada sesuatu yang lain. Dia seperti memeluk saya. Dan itu berkembang terus. Sampai tahun 86 itu saya melayani di Bekasi, di Jakarta, di mana-mana. Dia perintahkan itu. Dia perintahkan menyembuhkan orang sakit. Dia perintahkan melakukan banyak mujizat lah yang saya lihat. Begitu. Makanya saya timbul semacam pertanyaan. Kenapa saya dulu, walaupun ini bersifat oknum sebenarnya, berdoa, kadang-kadang belum selesai doanya saya udah tertidur. Begitu ya. Saya ingin berubah. Kenapa orang nonton film saja 2 jam dia bisa bertahan? Kenapa orang di gereja itu bisa ngantuk? Sementara Tuhan bilang hadirat Tuhan itu suatu hal yang luar biasa. Tidak bisa membuat kita tertidur. Saya sendiri juga demikian. Haus begitu. Jadi saya ingin perubahan. Jadi dasar saya ingin berubah itu sebenarnya semacam keinginan Tuhan untuk kita lebih maju. Dan itu ada dasar ayatnya bro. Tadi dikatakan di Kisah 3. Itu progresif, ada hal-hal yang masih harus dibukakan. Dan dikatakan dalam Roma pasal 8, dikatakan di situ, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Turut bekerja di sini menunjukkan Allah ingin melakukan progres, perubahan dalam kita. Dan dikatakan di situ, orang yang dipanggilnya dari semula itu ditentukan mencapai sesuatu. Dan dia turut bekerja. Makanya kita yang dipanggil Tuhan dalam pola yang benar, kita akan mengalami pembaharuan-pembaharuan. Pembaharuan pikiran, pembaharuan mampu melawan dosa. Semakin tinggi, ini progres. Tetapi progres itu saya katakan dari awal tidak bisa lari daripada core atau fondasi yang dikatakan oleh para rasul, fondasi yang sudah diletakkan. Itu saudara kasih dalam Tuhan. Jadi progresif itu mereka punya dasar karena mereka ingin maju, tetapi jangan sampai merubah fondasi.
Nah, Itu kira-kira. luar biasa sekali. Tadi Bapak Pendeta mengatakan bahwa ternyata Kristen progresif itu sendiri memang dibutuhkan juga bagi seluruh orang Kristen. Tetapi ada dasar yang jangan sampai kebablasan. Kenapa sampai bisa dikatakan jangan sampai itu kebablasan? Iya. Nah, bagaimana itu Bapak Pendeta? Begini, karena seperti kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13, aku sebagai ahli bangunan sudah meletakkan dasar, yaitu Kristus Yesus. Ya. Yang lain silakan membangun di atasnya. Jangan rubah dasar ini. Dasar yang dimaksud ini dijelaskan juga dalam Ibrani pasal 6. Mari kita tinggalkan asas-asas pertama tentang Kristus. Ini artinya fondasi. Jangan Anda mempertanyakan lagi benar Yesus itu Tuhan atau manusia. Silakan kalau Anda bukan Kristen. Anda melabel Kristen. Kristen itu hal dasar ini tidak bisa dirubah lagi. Kita maju pada perkembangan yang penuh. Karena begini, di dalam Ibrani pasal 6, kalaupun kita Kristen tidak mau berkembang, Anda bisa pelajari di situ. Anda bisa terbawa dan bisa tergoda untuk murtad. Jadi Kristen itu harus memiliki fondasi dan harus berkembang. Sampai Anda memiliki kesaksian-kesaksian tentang Tuhanmu. Bukan dari apa kata orang. Tentang bagaimana dia mengisi kekosongan kita. Bagaimana dia memelihara kita. Bagaimana dia menyapa kita dan memeluk kita ketika kita memanggil dia Tuhan. Bagaimana ketika kita beribadah kepada dia mau 2 jam, 3 jam pun kita tidak rasa jenuh. Ini hal-hal yang akan kita alami. Tetapi sekali lagi, fondasinya Yesus Kristus. Fondasi Yesus Kristus artinya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tentang kekekalan, tentang keselamatan. Jangan dipertanyakan lagi. Karena bukan kita tidak mau menerima pertanyaan demikian. Itu dianggap sudah selesai. Maka kita menyebut diri Kristen. Jadi kalau Anda progres silakan, tetapi jangan mengklaim Kristen kalau Anda ngorek-ngorek lagi tentang hal yang dasar ini atau meragukannya. Ya, Itu kira-kira. benar sekali dari tadi Bapak Pendeta menjelaskan tentang Kristen progresif itu. Kenapa sebenarnya kalau berbicara tentang Kristen progresif itu sendiri, mereka boleh kebablasan. Kenapa sampai mereka menyatakan bahwa ternyata mereka Kristen progresif. Sampai kalau orang bicara kan sekarang ada yang viral-viral. Orang mengklaim bahwa ternyata mereka itu menganut tentang Kristen progresif. Bisa kebablasan. Bisa kebablasan itu mereka. Bagaimana itu sebenarnya Bapak Oke, Pendeta? begini ya. Kita lihat tentang keselamatan itu bukan karena membeli, bukan karena perbuatan, tetapi keselamatan hanya satu, hanya iman kepada Yesus Kristus. Oke, ini. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat dalam sejarah, karena Tuhan pun memang mau membuat perkembangan. Karena seringkali, saya tidak bicara Martin Luther. Karena waktu Martin Luther, dia mendapatkan pewahyuan ini, dia sangat berkriteria. Dia orang yang mau progres. Dan dia saya tahu tetap mau menjaga dasar-dasar iman. Tetapi ketika dia meninggal, ada aliran atau gerakan yang seperti Martin Luther. Dia menjadikan hasil progresif yang diperjuangkan oleh begitu saudara. Sehingga gerakan selanjutnya sesudah ada gerakan yang disebut Armenian. Armenian itu akhirnya dia mengkritisi tentang begini. Kalau keselamatan iman itu seolah-olah perbuatan tidak ada gunanya. Wah, ini salah. Karena Tuhan Yesus itu bukan pelayan dosa. Bukan karena ada penebusan dan keselamatan oleh iman sehingga perbuatan ini bisa sesuka-suka kita. Jadi sebenarnya dasar berpikirnya benar. Dia ingin membuat pembaharuan karena memang benar. Kalau dasar keiman yang sejati itu, orang seharusnya menurut Titus pasal 2 ayat 10-11 akan mengalami perubahan dalam hal pembaharuan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gerakan dari Armenian ini untuk bisa terjadi kelakuan yang baik, dia menakut-nakuti seolah-olah perbuatan baik yang menentukan keselamatan. Jadi pertengkaran, begitu. Jadi progresif ini baik. Jadi sebenarnya orang progresif itu, Anda silakan progresif, tetapi Anda harus menghargai fondasi yang sudah dibukakan Tuhan dalam sejarah gereja pada generasi-generasi atau kepada pahlawan-pahlawan iman sebelumnya. Kalau ini ada, ini pasti manis. Perkembangan akan terjadi dalam fondasi yang sudah kayak membuat bangunan. Anda membangun di atasnya harus memperhatikan. Jangan Anda mau jadi pahlawan. Nah, yang jadi masalah ini begini, brother. Makanya Kristus itu bilang menjadi pelayan itu tidak gampang. Menjadi pelayan itu Anda khawatir hidup saja, engkau tidak layak. Anda bisa menjual kebenaran itu.
Jadi ada kepentingan-kepentingan individu, Anda menganggap ini tugas, ini nama baik, ini salah. Seorang pelayan itu tidak boleh mencari pujian. Tidak boleh ada unsur kekhawatiran, pelayan itu bukan tempat cari uang. Karena apabila ada unsur ini, semua doktrin yang Anda gali dan Anda perdebatkan, itu walaupun dia benar, tetapi motifnya sudah salah. Dan dia pasti tidak akan membawa tujuan akhir Tuhan, mempersatukan gereja. Justru ilmu yang hebat akan memecah. Dan ini akan menyedihkan Tuhan. Karena keinginan Tuhan, ilmu apapun juga harus bermuara pada kekuatan jemaat dan persatuan. Ya. Ya. Nah, di saat ini Bapak Pendeta ada pertanyaan yang sangat menarik juga tentang apakah pandangan daripada Bapak Pendeta ketika melihat adanya perbedaan dalam pendekatan Kristen progresif dan konservatif terhadap interpretasi Alkitab dan ajaran Kristen. Jadi bagaimana pandangan daripada Bapak Pendeta tentang pertanyaan tersebut? Oke. Jadi kalau saya lihat, kenapa terjadi konservatif, dia punya dasar. Ya. Kenapa dia progresif, dia punya dasar. Jadi semuanya punya dasar. Dan itu bisa dikatakan oleh Alkitab. Misalnya kalau saya berbicara tentang bangunan punya fondasi. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Berarti dalam hal ini kan harus konservatif. Tetapi di atas bangunan, di atas fondasi ini kan harus berdiri bangunan-bangunan yang lebih tinggi. Baik dindingnya, atapnya, segala macam. Ini kan progresif. Dan semuanya punya dasar. Orang itu punya pandangan konservatif, itu dia punya dasar. Dia harus memelihara apa yang telah Tuhan bukakan. Dalam hal ini, kalau kita berbicara Kristen, tentang fondasi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi ini dalam praktik, kita orang percaya hati-hati dalam berbicara. Kan kita kadang-kadang harus mengembek kalau kita masuk di kalangan itu. Jadi cara kita berbicara itu. Benar, kita dalam Kristus itu memiliki keyakinan di luar Yesus. Tidak ada keselamatan. Itu keyakinan kita dan itu tujuan Alkitab dalam 1 Yohanes pasal 5 pun dikatakan. Semua kitab ini ditulis supaya kamu yang percaya kepada anak domba Allah tahu persis bahwa kamu memperoleh hidup kekal. Tetapi kita harus, di dalam kita berbicara dalam konteks di luar Kristen. Saya ambil contoh misalnya di zaman Taurat lah. Orang-orang yang hidup di bawah Taurat dia diselamatkan atau akan dihakimi menurut Taurat. Kalau dia mentaati Taurat berarti dia dibenarkan. Kalau dia tidak mentaati Taurat dia dikatakan tidak benar. Pertanyaan, Paulus menyentil dalam Roma pasal 1. Ada orang-orang yang tidak hidup di bawah Taurat. Tetapi di dalam hatinya dia melakukan hukum Taurat. Iman atau apa yang dia lakukan itu membenarkan dia. Jadi kita lihat ini kondisinya. Bahwa orang yang hidup di bawah Taurat tidak boleh menghakimi bahwa di luar Taurat tidak selamat. Karena itu rahasia Allah. Dan itu dalam Alkitab dikatakan oleh Paulus, siapakah kau manusia sehingga engkau mau menghakimi? Anda bisa memiliki suatu keyakinan yang kokoh, tetapi Anda tidak bisa menghakimi karena Anda tidak paham bagaimana cara Allah merubah hati seseorang. Saya kasih contoh yang sederhana, brother ya. Ada penjahat yang di samping Yesus Yesus kan berkata kepada dia, semua orang tahu dia penjahat. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Atau dengan kata lain dia selamatkan. Pertanyaan saya, sejak kapan orang ini diselamatkan? Apakah karena dia berdialog dengan Yesus? Seandainya salibnya berjauhan 10 meter dari Yesus dan mereka tidak bisa komunikasi, apakah dia menerima keselamatan? Orang itu menerima keselamatan walaupun dia sebagai seorang penjahat, tetapi selama hidupnya dia telah mendengar kabar tentang Yesus. Dia mengakui Yesus itu bukan manusia biasa, tidak layak dia disalib. Itu sudah ada dalam hatinya. Meyakini Yesus bukan manusia biasa, makanya dia ucapkan kepada temannya kalau kita ini disalib layak, kalau Yesus tidak, karena dia tahu Yesus berbuat baik. Dan dia mengucapkan, Yesus apabila engkau datang kemudian sebagai raja, ingatlah akan aku. Berarti orang ini walaupun pengadilan mengatakan dia penjahat, tetapi di dalam hatinya dia percaya Yesus bukan manusia biasa dan tidak layak disalib, dan Yesus akan datang sebagai raja. Cuma kebetulan saja dia di samping Yesus dan dia berkata tentang itu. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Orang banyak yang ada di sana pasti berkata orang ini pasti masuk neraka. Makanya kita orang tidak boleh menghakimi. Ini rahasia-rahasia Allah. Jadi kembali lagi, konservatif itu punya dasar, progresif itu punya dasar. Dan semua ada. Tetapi yang harus kita pertanyakan, apakah semua yang kita dalami dan pahami ini membawa tujuan Tuhan, membuat jemaat yang kuat dan mempersatukan tubuh Kristus. Tak terasa ternyata panjang sekali pembahasan kita di saat ini. Kamu Pak Pendeta? Okay. Maka di saat ini mari kita mendengar bersama-sama kesimpulan daripada Bapak Pendeta tentang apa sebenarnya Kristen progresif atau konservatif. Oke. Kesimpulannya sebenarnya progresif atau perkembangan dan konservatif itu dibutuhkan di dalam gereja. Jadi kita tidak bisa dipaksa memilih kalau progresif,
Kalau konservatif, konservatif. Atau kalau dalam bahasa lain, kalau Armenian, Armenian. Kalau Calvinis, Calvinis, tidak bisa. Karena dua-dua ini sesuatu yang Tuhan munculkan dalam sejarah. Dan itu punya dasar, dibutuhkan. Tetapi hati-hati progresif, tidak boleh kebablasan dan melepaskan fondasi. Seperti statement sekarang, mengklaim Kristen tapi progresif. Dan progresif yang dia maksud adalah meragukan, mempertanyakan lagi tentang Alkitab dan tentang Yesus. Ini salah, ini pengajaran yang salah. Pengajaran sesat ini, pengajaran yang akan menggoncang kekristenan. Jadi kesimpulannya adalah saudara kasih dalam Tuhan, yang sebenarnya yang harus kita introspeksi sekarang. Apakah pengajaran? Apakah itu Anda katakan progresif atau konservatif? Apakah kebenaran itu membawa seseorang yang engkau layani dekat dengan Tuhan? Dan orang yang engkau bina-bina itu bisa melayani? Dan apakah pelayanan mereka bisa mempersatukan tubuh Kristus atau tidak? Menurut Efesus pasal 4 ayat 11. Seharusnya pelayanan kita membuat orang Kristen bertumbuh dan orang Kristen itu bisa melayani, dan puncak pelayanan mereka adalah mengikat dan mempersatukan tubuh Kristus. Jadi kesaksian yang harus dicapai lewat segala macam warna pelayanan dan pemberitaan. Ya, disilakan kepada Bapak Pendeta untuk mendoakan kepada kita sekalian. Pemirsa di rumah, mari kita berdoa. Pergumulan kita cukup banyak, baik untuk kita maupun kondisi gereja, supaya keinginan hati Tuhan tercapai. Mari kita berdoa. Bapa di tempat maha tinggi, Engkaulah yang memberikan pengertian, hikmat kepada kami, bahwa hidup di dunia hanya sementara. Dan hidup kami di dunia harus berpadanan dengan maksud Tuhan memanggil kami dan menugaskan kami. Kami harus menceritakan damai sejahtera. Kami harus menyebabkan banyak orang mengalami kesaksian tentang Tuhan. Tidak mudah diombang-ambingkan. Bahkan kami harus membina mereka bisa melayani. Dan pelayanan mereka tidak boleh memecah-mecah tubuhmu yang sedang engkau persatukan. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Bapa, izinkanlah kami memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, supaya kami jangan lari daripada arah, jangan lari daripada tujuan. Jauhkan daripada kami kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan yang bersifat individualis, sehingga hal-hal yang baik dari Tuhan justru tidak membawa kesatuan, justru membawa perpecahan. Jadikan kami gereja sebagai agen pemberita kematian Tuhan yang rela dipecah supaya mampu mempersatukan perbedaan yang berusaha ditabur oleh si jahat. Ini kerinduan dan doa kami. Aku hamba-Mu memberkati setiap pemirsa di rumah yang mendengarkan pemberitaan ini. Bapa di surga, berkati kuatkan mereka. Biar mereka semakin dalam Tuhan. Biar mereka jangan menjadi bingung dengan segala perdebatan yang ada. Kita perlu kemajuan, tetapi kita sudah mempunyai fondasi yang jelas. Biar kami semua bukan berteori, tetapi kami semua memiliki kesaksian yang bisa mengalahkan si jahat. Kesaksian dalam perubahan kehidupan, kesaksian dalam fellowship, kesaksian yang tidak menyebabkan kerja menjadi sombong dan merasa lebih dari lain. Kesaksian di mana kami yang kaya rela jadi miskin supaya miskin jadi kaya. Kesaksian bagaimana Tuhan memerintahkan harta bangsa-bangsa datang untuk memberkati dan mensupport segala pelayanan. Ini yang aku hamba-Mu doakan. Aku melepaskan berkat kepada pemirsa di rumah. Aku berdoa juga kepada pemerintah NKR ini, dari tertinggi sampai yang terendah. Aku berdoa kepada media televisi yang telah menjadi sarana Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati semua. Tuhan memberkati semua orang yang membawa orang mengenal Allah dan mempersatukan setiap insan umat manusia, teristimewa gereja Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah ini aku hamba melepaskan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau pemirsa di rumah dengan berkat yang tidak terbatas, jasmani dan rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Amin.